Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman di calon guru baru. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal-soal SKD untuk CPNS. Karena seperti yang diketahui ya bahwa tahun depan 2021 itu mungkin sekitar prediksinya itu bulan Maret ya teman-teman, akan segera dibuka lagi pendaftaran CPNS. Nah, jadi buat kalian yang sempat gagal di CPNS 2019 kemarin, yuk dicoba lagi di 2021 ini, tapi maksimalkan persiapan kalian ya. Jadi jangan sampai gagal lagi untuk kesekian kalinya. Nah, untuk itu kalian harus persiapkan diri sejak dini, karena kan ini udah nggak lama sih teman-teman untuk persiapannya kalau kalian belajar dari sekarang. Apalagi kan untuk soal-soal SKD itu kan ada 3 kategori yang betul-betul harus kalian kuasai agar kalian mendapatkan nilai passing grade ya. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya, dan ini berdasarkan dari FR yang beredar atau soal-soal yang didapatkan oleh peserta di tes CPNS 2019 kemarin ya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta, Iwang Sawijaya menulis, semasa Bung Hatta wakil presiden, sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga wakil presiden dan sisa uang itu dikembalikan ke kas negara. Sejalan dengan prinsip hemat dan jujur Bung Hatta, tidak satu rupiah pun uang negara dihamburkan untuk pengeluaran di luar kedinasan atau untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari cerita tentang Bung Hatta di atas, sikap yang tercermin pada Bung Hatta adalah: apakah A. menghargai uang negara, B. menunjukkan seorang yang profesional, C. menunjukkan seorang sosok yang berintegritas, D. menunjukkan sikap bela negara, atau yang E. menunjukkan sikap sederhana. Oke, jadi seperti yang diketahui bahwa untuk soal-soal CPNS 2019 kemarin itu adalah full penalaran ya. Jadi soalnya itu bentuk HOTS yang memang narasinya itu cukup panjang, jadi cukup akan membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk membacanya dan melakukan penalaran terhadap soal tersebut. Nah, jadi untuk soal-soal di sini karena full penalaran, maka mungkin akan berbeda dengan jawaban yang teman-teman miliki, penalaran yang teman-teman miliki. Jadi kalau misalnya ada perbedaan jawaban atau perbedaan pendapat atas jawaban di video ini, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya untuk pembahasan soal SKD, bahwa jika kalian mendapatkan soal-soal yang narasinya cukup panjang seperti ini, kalian harus bisa mendapatkan atau menemukan kata kunci dari soal tersebut ya. Karena kan kita dibatasi oleh waktu juga ya untuk soalnya. Jangan sampai kalian terfokus di satu soal yang terlalu panjang itu, membacanya berulang-ulang, sehingga kalian akan kehabisan waktu. Jadi fokus untuk mencari kata kuncinya saja. Nah, jadi untuk soal ini kata kuncinya itu adalah prinsip hemat dan jujur yang dipegang oleh Bung Hatta ini ya. Jadi dia tidak akan menggunakan uang negara itu untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Nah, jadi yang paling tepat untuk soal ini, kata yang paling tepat merujuk dari kata hemat dan jujur ini, dia lebih bersumber kepada bagaimana integritas seseorang itu terhadap pekerjaannya.
Nah, jadi yang tepat tentu saja yang C menunjukkan sosok seorang yang berintegritas karena untuk choice yang A menghargai uang negara ini kurang tepat. Yang B menunjukkan seorang yang profesional juga tidak ada hubungannya dengan prinsip hemat dan jujur ya. Kalau profesional itu kan dalam hal kita melakukan pekerjaan. Kemudian untuk yang D menunjukkan sikap bela negara juga tidak ada hubungannya dengan sikap atau prinsip hemat dan jujur. Begitupun yang E menunjukkan sikap sederhana. Mungkin untuk prinsip hematnya masuk, tapi untuk prinsip jujurnya itu belum include di choice yang E ini ya. Jadi yang paling tepat yang include dengan prinsip hemat dan jujur yang ada di soal tersebut adalah mengenai integritas seseorang terhadap pekerjaannya. Jadi yang C. Karena seperti yang diketahui bahwa integritas itu suatu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, jadi integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk pada tindakan dengan prinsip dan nilai, kejujuran dan juga kebenaran dari seseorang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. 1945, belasan pemuda yang hadir dalam sidang BPUPKI mendobrak meja lalu berlarian keluar ruangan. Mereka keberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan Jepang. Sebelum menghilang di balik pintu ruang sidang, kelompok yang dipimpin Hairul Saleh itu secara dramatis mendeklarasikan perlawanan terhadap Jepang. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda ini menunjukkan apakah A. Revolusioner dan patriotisme, B. Cinta tanah air, C. Nasionalisme yang tinggi, D. Mau berkompromi, atau yang E. Menerima segala keadaan. Oke, untuk choice D dan E ini kita langsung coret aja ya teman-teman, karena sudah diketahui bukan ini choice-nya, karena dari teks di atas diketahui bahwa para pemuda itu sangat menentang apa yang disyaratkan oleh Jepang sampai mereka mendobrak meja dan keluar dari ruangan. Artinya memang mereka tidak mau berkompromi dan tidak menerima segala keadaan. Jadi bukan D dan E jawabannya ya. Jadi tinggal A, B, dan C. Oke, jadi di antara 3 choice yang tersisa ini, yang paling tepat menggambarkan kejadian di atas itu dari sikap para pemuda ini adalah A ya, revolusioner dan juga patriotisme. Karena seperti yang diketahui bahwa patriotisme ini sudah include dengan cinta tanah air maupun nasionalisme ya, karena patriotisme ini adalah suatu paham dan juga sikap yang menggambarkan perasaan cinta terhadap tanah air sehingga rela dan berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, begitupun dengan revolusioner ini juga mencerminkan kejadian di atas ya, di mana para pemuda tersebut berani untuk melakukan perubahan dengan cara menentang syarat-syarat yang diajukan oleh Jepang sehingga Indonesia bisa lepas dari pengaruh Jepang. Nah, karena seperti yang diketahui bahwa revolusioner itu kan adalah sesuatu yang cenderung menghendaki adanya perubahan yang secara menyeluruh dan juga mendasar. Jadi sudah sangat menjelaskan kejadian di atas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perhatikan beberapa upaya berikut. 1. Membuka praktek dokter untuk masyarakat. 2. Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda. 3. Membuat tempat berkumpul dan berdebat untuk para tokoh pergerakan nasional. 4. Mengumpulkan dana untuk menolong pemuda-pemuda cerdas yang tidak mampu melanjutkan sekolah. 5. Membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang bertugas menyediakan makanan untuk tentara garis depan. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan, upaya yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terdapat pada angka apakah A 2, 3, dan 4, B 1, 2, dan 3, C 1, 4, dan 5, D 3, 4, dan 5, atau yang E 2, 3, dan 5. Oke, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat itu ada di choice yang B ya, yaitu wujud dari komitmen,
Semangat kebangsaan yang diberikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo itu adalah membuka praktek dokter untuk masyarakat. Yang kedua, membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda dan buat tempat berkumpul dan juga berdebat untuk para tokoh pergerakan nasional. Sedangkan 4 dan 5 ini bukanlah merupakan upaya dari yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Terjadinya krisis moneter di Indonesia mengakibatkan mata uang rupiah melemah. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia adalah: apakah A. menukar rupiah dengan mata uang asing, B. melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat, C. menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli, D. menggunakan dolar sebagai alat transaksi, atau yang E. menabung uang dan tidak melakukan tindakan konsumtif. Oke, jadi pernah ya di Indonesia itu antara tahun 1997 sampai dengan 1998 itu terjadi krisis moneter di Indonesia. Dan di tahun tersebut Indonesia mengalami krisis moneter ini kemudian sangat berdampak ke segala bidang, dan di saat yang sama itu pula kondisi yang semakin diperparah karena adanya tuntutan para mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Jadi ada beberapa penyebab ya yang menyebabkan adanya krisis moneter ini pada suatu negara. Yang pertama, kesenjangan produktivitas akibat lemahnya alokasi aset maupun faktor produksi, tidak seimbangnya struktur di dalam sektor produksi, stok uang di swasta yang besar dan juga berjangka pendek, sehingga kondisinya tidak stabil, dan penyebab-penyebab lainnya. Dan pada saat itu, salah satu upaya untuk mengatasi krisis moneter ini, Pak Harto sempat meluncurkan suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan Cinta Rupiah untuk menghambat pelemahan rupiah yang bertubi-tubi ya. Oke, coba kita fokus di choice yang ada. Apakah A. menukar rupiah dengan mata uang asing? Tentu saja tidak, karena di sini adalah gerakan cinta rupiah, jadi tidak mungkin kita melakukan penukaran uang asing karena itu akan semakin melemahkan nilai rupiah. Jadi yang A bukan, yang B melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat juga tentu saja bukan. Kemudian yang C menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Nah, yang ini yang paling tepat dari choice ini ya teman-teman, menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Nah, kemudian coba kita kembali cek yang D menggunakan dolar sebagai alat transaksi. Ini tentu saja langsung dicoret, bukan ini jawabannya. Yang E menabung uang dan tidak melakukan tindakan konsumtif juga bukan merupakan solusi yang tepat. Jadi yang paling tepat di sini agar nilai rupiah itu tidak semakin melemah, salah satunya yaitu menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Karena ini juga merupakan Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Keberagaman yang ada selain menjadi kekayaan bangsa ternyata juga berdampak negatif dengan munculnya isu-isu SARA yang berujung konflik. Salah satu hal yang dapat memicu munculnya konflik yang dilatar belakangi agama adalah: apakah A. membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat, B. membaca kitab-kitab untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, C. menjalin interaksi dengan warga yang berbeda agama, D. mempelajari ajaran agama lain, atau yang E. memutuskan untuk tidak beragama. Nah, jadi dari soal ini yang adalah hal yang dapat memicu konflik yang dilatar belakangi oleh agama ya. Nah, jadi dari kelima opsi yang ada ini, tentu saja yang A yang paling yang tepat yang bisa memicu adanya konflik antar beragama ya, yaitu membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat. Nah, jadi choice A ini juga selain memicu konflik, tentu saja sangat bertentangan dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal CPNS, khususnya TWK, untuk persiapan kalian yang mendaftar di CPNS 2021 ya teman-teman. Soalnya pernyataan di bawah ini yang bukan berkaitan mengenai Ki Hajar Dewantara adalah: apakah A. tokoh pembebas tanam paksa, B. anggota 3 serangkai, C. anggota 4 serangkai, D. Bapak pendidikan, atau yang E. Bapak pramuka.
Nah, jadi teman-teman untuk soal-soal TWK, SKD CPNS 2019 kemarin itu banyak juga yang muncul nama tokoh-tokoh terus perannya ketika kemerdekaan. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah Ki Hajar Dewantara dan yang bukan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Yang A, tokoh pembebas tanam paksa, ya Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan salah satu tokoh penentang dari tanam paksa ya. Yang B, anggota 3 serangkai dan anggota 4 serangkai juga termasuk dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian tentu saja yang D, Ki Hajar Dewantara ini juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Nah, jadi yang bukan hal yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara itu adalah yang E, yaitu Bapak Pramuka. Karena untuk Bapak Pramuka Indonesia ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ya. Jadi beliau itu selain menjadi Sultan Yogyakarta, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga merupakan pahlawan Indonesia. Ia pun dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Oke, soal CPNS selanjutnya. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Wiranto. SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila yang apakah A1, B2, C3, D4, E5. Oke, jadi untuk soal-soal TWK di CPNS 2019 itu juga masuk ya contoh-contoh kasus yang termasuk dalam pengamalan dari sila-sila atau butir dari sila Pancasila tersebut. Jadi kalian harus atau wajib memahami tiap butir-butir yang ada di sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, sampai dengan sila kelima. Karena akan ada atau diaplikasikan dalam bentuk kasus seperti ini ya. Oke, jadi untuk soalnya ini mungkin maksudnya adalah hal ini termasuk hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila yang keberapa ya. Oke, jadi untuk soal ini adalah mengenai penusukan dari Bapak Wiranto. Nah, jadi tahun lalu yang ini juga sempat jadi perdebatan ya teman-teman, apakah mengenai kasus penusukan Bapak Wiranto ini masuk dari penyimpangan dari sila pertama atau sila kedua. Mengapa mereka mengatakan sila pertama? Karena kan di sini dikatakan bahwa ZA ini adalah jamaah dari JAD ya. Nah, kalau untuk saya sendiri, menurut saya kasus penusukan Wiranto ini bukanlah merupakan dari masalah agama atau sila yang pertama. Nah, walaupun pada soal dikatakan bahwa Aset ini adalah pimpinan dari Jamaah Ansarut Daulah atau JAD dan kemudian ditangkap polisi ya, tapi saya rasa itu hanyalah pengecu agar kita berpikir, oh ini masalah agama nih, jadi kita akan mengatakan bahwa kasus tersebut bertentangan dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi di sini itu hanyalah suatu pengeco aja ya teman-teman. Inti dari masalah yang ada di sini adalah masalah penusukan dari Bapak Wiranto dan hal tersebut tentu saja bertentangan dengan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Pelaku tersebut menusuk Bapak Wiranto ya teman-teman. Walaupun di situ dikatakan bahwa pelakunya pimpinan dari JAD. Dan menurut saya itu hanyalah sebuah pengeco aja agar kalian teralih mengarah ke sila yang pertama. Padahal ini adalah bertentangan dengan sila yang kedua. Dan tepatnya itu bertentangan dengan butir yang kelima, membangkang sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi yang tepat di sini adalah bertentangan dengan yang B ya, sila kedua. Jadi untuk kalian yang mungkin memiliki analisa yang berbeda dengan saya, coba komen di bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat,
sebagai sebuah sistem. Demokrasi menjadi regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan apakah A sila kedua, B sila ketiga, C sila keempat, D sila kelima, ataukah opsi yang E sistem yang sesuai zaman. Oke, jadi ini masih berkaitan dengan penerapan atau pengamalan sila Pancasila ya. Oke, jadi wacana atau narasi sepanjang ini teman-teman intinya itu sebenarnya hanya mengenai demokrasi. Dan seperti yang diketahui untuk masalah demokrasi sendiri itu dia terdapat pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan di mana pada sila keempat ini terdiri dari 10 butir. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Butir ke-6, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Nah, jadi untuk soal ini tentu saja mencerminkan dari sila yang keempat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Dan oh ya teman-teman, untuk kalian juga jangan lupa selain nonton video SKD yang ini, kalian nonton juga video pembahasan SKD yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Kalian bisa langsung cek di playlistnya kumpulan soal SKD ya untuk mempelajari soal-soal SKD di CPNS 2018 dan 2019 kemarin berdasarkan pengalaman teman yang sudah tes. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke, apakah A1, B2, C3, D4, atau yang E5. Oke, jadi ini adalah soal yang penalaran lagi ya teman-teman. Jadi untuk soal-soal SKD kemarin itu memang TWK-nya itu rasa-rasa TKP ya teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak menganalisa. Caranya itu kalian perbanyak deh latihan contoh soal yang full penalaran seperti ini. Oke, jadi di sini untuk soalnya inti dari soal ini sebenarnya adalah Andi yang menyebarkan berita hoax dan dapat menyulut perpecahan. Nah, kalau membahas atau menyinggung masalah perpecahan ini tentu saja erat kaitannya dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya. Nah, jadi untuk Persatuan Indonesia ini dia terdiri dari 7 butir. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, saya rasa di sini dia masuk di butir yang pertama ini ya teman-teman. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh Andi ini bertentangan dengan Pancasila sila yang ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal selanjutnya ini masih mengenai pengamalan sila Pancasila ya.
Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila yang apakah A2, B3, C4, D5, atau yang E1? Oke, jadi untuk kasus Valentinus ini dia kan menyinggung masalah rasisme ya. Jadi untuk analisa saya sih dia bertentangan dengan yang B, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, coba kita lihat untuk sila Persatuan Indonesia ini. Nah, jadi untuk soal tersebut, saya rasa di sila ketiga ini dia bertentangan dengan butir keenam, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau sudah membahas rasisme, artinya dia tidak memegang semboyan negara kita atau sudah bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ke soal berikutnya. Posisi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Sejarah membuktikan banyak negara asing memberi pengaruh budaya kita. Tetapi dalam perjalanan sejarah kemudian pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Pemahaman Pancasila sangat berperan penting untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud. Hal ini diwujudkan dengan salah satu fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai apakah A. Perjanjian Luhur Bangsa, B. Dasar Negara Indonesia, C. Filsafat Hidup Bangsa, D. Etika Hidup Bangsa, atau yang E. Kepribadian Bangsa. Oke, kita paparkan dulu satu persatu, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, dikatakan bahwa Pancasila itu adalah perjanjian luhur bangsa karena Pancasila itu digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah digunakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila ini mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya. Khususnya itu manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah hidup bangsa ini mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor yang sentral. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai etika hidup bangsa atau karakter bangsa. Ini merupakan suatu etika yang berdasarkan pada penilaian baik serta buruk terhadap nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, selanjutnya bahwa Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa. Jadi arti dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai budaya asli Indonesia yang diyakini mengenai kebaikan dan kebenarannya. Nah, jadi kandungan dan kedudukan Pancasila ini pada hakikatnya itu merangkum seluruh nilai yang ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari kelima opsi yang ada ini, jawaban yang tepat adalah yang E ya, yaitu kepribadian bangsa. Karena dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, ini berfungsi untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Supaya budaya asing yang tidak baik itu tidak masuk ke negara kita dan tidak diaplikasikan oleh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang mengantri bus di halte. Ketika bus datang, Anda mempersilahkan seorang nenek yang juga hendak naik bus. Dalam perjalanan Anda memberikan tempat duduknya kepada ibu muda yang menggendong bayi. Berdasarkan uraian tersebut, Anda menunjukkan sikap apakah A. mengutamakan persatuan dan kesatuan, B. mengesampingkan kepentingan pribadi, C. menghargai keragaman suku bangsa, atau D. mengutamakan kepentingan pribadi, atau yang E. mengutamakan perasaan empati.
Oke, dan lagi-lagi ya teman-teman, ini bentuk soal TWK-nya adalah rasa-rasa TKP. Jadi betul-betul full penalaran. Coba kalian analisa kasus ini kira-kira dari A sampai E ini yang mana nih yang jawaban yang paling tepat? Oke, jadi untuk opsi yang A mengutamakan persatuan dan kesatuan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan ya teman-teman. Yang B mengesampingkan kepentingan pribadi juga tidak masuk di soal ini. C menghargai keragaman suku bangsa. Choice ini juga bukan jawaban yang tepat karena di soal tidak disebutkan Anda suku mana, ibu hamil tersebut dari suku mana, dan si nenek juga suku mana. Jadi sama sekali tidak menyinggung mengenai perbedaan suku bangsa ya. Yang D mengutamakan kepentingan pribadi. Yang ini tentu saja juga tidak ada kaitannya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini tentu saja adalah yang E ya, yaitu mengutamakan perasaan empati. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya teman-teman, di mana ketika Anda akan naik bus, Anda segera mempersilahkan seorang nenek untuk naik bus duluan. Begitupun ketika dalam perjalanan kemudian Anda menyerahkan tempat duduk Anda kepada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, dan ini sudah tercermin bagaimana sikap empati Anda ke orang lain. Nah, jadi empati ini adalah suatu perasaan di mana kita bisa memaklumi, memahami, serta mengambil peranan jika kita berada dalam suatu posisi. Dan inilah yang dilakukan Anda di dalam teks tersebut. Oke, ternyata ini sudah soal yang terakhir ya teman-teman untuk video pembahasan soal SKD khususnya TWK untuk kalian persiapan CPNS 2021. Dan jangan lupa juga nonton ya video pembahasan SKD lainnya, nanti linknya saya simpan di description box ya teman-teman. Jadi kalian harus memperbanyak latihan soal seperti ini. Siapa tahu nanti soal-soal untuk CPNS 2021 ini tidak jauh berbeda dengan CPNS 2019 kemarin ya teman-teman, yang full penalaran atau bentuk soalnya itu HOTS. Oke, demikian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga sukses untuk pendaftaran CPNS 2021 nanti. Jadi maksimalkan belajar di tahun ini, jangan sampai gagal lagi ya teman-teman. Dan sekian, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.